Berita Sport Football Arema terupdate. Langkah penting diambil Arema FC untuk meredakan luka batin yang dialami selepas tragedi Stadion Kanjuruhan. Langkah tersebut adalah sesi trauma healing untuk pemain, tim pelatih, dan ofisial. Ya, ada trauma healing. Minggu ini tim sudah mulai ada sesi bersama psikolog. Ada sesi individual dan grup, kata pelatih Arema FC, Javier Roca, seperti dilansir dari situs. Kebijakan ini dilakukan manajemen klub berjulukan Singo Edan, mengingat pemain, pelatih, dan ofisial tim melihat langsung kejadian tragedi Kanjuruhan seusai pertandingan pekan ke-11 BRI Liga 1 2022-2023 melawan Persebaya Surabaya, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu. Javier Roca menyatakan sesi trauma healing akan sangat penting supaya tim bisa bangkit kembali dan bekerja sebagai sebuah tim menyongsong sisa kompetisi yang akan digelar kembali. Ini penting supaya kami bisa kembali lebih fokus untuk beraktivitas secara normal. Tapi saya tahu bahwa kita selamanya tetap punya luka di hati. Yang paling penting, kita harus sadar untuk terus hidup dengan luka ini, tuturnya. Sampai saat ini, Arema FC meliburkan seluruh aktivitas latihan tim akibat masih terpukul dengan kejadian tersebut. Tim menyempatkan untuk berdoa di Stadion Kanjuruhan dan menyambangi korban-korban selamat dari tragedi Kanjuruhan. Belum ada pertemuan tim usai kejadian memilukan tersebut. Namun Javier Roca menjelaskan, secepatnya akan ada rapat tim lagi setelah seluruh pemain selesai dengan agendanya masing-masing. Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 dan Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022 ini masih ada pemain yang ke rumah duka. Setelah itu kita baru akan kumpul untuk bahas program ke depan, pungkas pelatih asal Chili itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, memintai keterangan paguyuban supporter Timnas Indonesia, PSTI, pada hari ini, Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022 terkait tragedi Kanjuruhan. Tragedi tersebut menewaskan 132 orang dan membuat lebih dari 500 orang luka-luka. Komisioner Komnas HAM BK Ulum Hapsara mengatakan pihaknya akan menggali informasi tata kelola sepak bola secara umum. Selain itu, Komnas HAM juga secara khusus memintai pandangan terkait tragedi Kanjuruhan. Pertama adalah pandangan mereka tentang tata kelola persepakbolaan di Indonesia khususnya dari sisi supporter, kata BK kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. Meminta keterangan seputar fakta, informasi, data, yang mungkin mereka miliki terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Bagaimanapun juga kan mereka punya jaringan. Mungkin juga mereka kerja-kerja mengumpulkan fakta. Sehingga kami ingin dari situ, imbuhnya. Pemeriksaan terhadap PSTI dihadiri langsung ketua koordinatornya dan sejumlah pengurusnya. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Sebelumnya, Komnas HAM telah memeriksa sejumlah pihak, diantaranya PSSI dan perwakilan Indosiar. Pemeriksaan terhadap dua pihak itu dilakukan Komnas HAM pada Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 lalu. Komnas HAM mendalami pertanggungjawaban mengenai tragedi Kanjuruhan melalui statuta PSSI dan FIFA. Sementara Indosiar didalami keterangannya sebagai stasiun televisi yang menyiarkan pertandingan Liga 1, berkaitan kerjasama dengan PT Liga Indonesia Baru PT LIB, selaku operator Liga 1. Diketahui, 132 orang meninggal dunia dan lebih dari 500 orang luka-luka dalam tragedi itu. Polisi membantah bahwa tragedi itu imbas aparat yang menyemprotkan gas air mata usai Liga 1 Arema FC vs Persebaya berlangsung. Namun, Komnas HAM dan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF berkata sebaliknya. Komnas HAM dan TGIPF sepakat bahwa gas air mata memicu orang berdesak-desakan keluar, mata merah, sesak nafas sampai meregang nyawa. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno. Ketiganya dikenakan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 130 ayat 1 Jo pasal 52 UU nomor 11 tahun 2022. Kemudian 3 tersangka lain, yaitu Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, serta Komandan Kompi Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman. Mereka dikenakan dengan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP.